Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, datanglah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk oleh-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 288, baitnya yang pertama dan yang keempat, Inilah Rumah Kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah bulan keluarga pada saat ini kita mulai dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengawali bulan keluarga tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan anak-anak yang kita kasihi. Bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi, kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Marilah kita jadikan keluarga kita keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang hidup saling mengasihi,
saling mendahului dalam menghormati, dan hubungan yang terjalin mesra satu dengan yang lain. Mari bersama kita nyanyikan dengan sukacita, Ku Cinta Keluarga Tuhan 3 kali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam pengakuan dosa pada saat ini, marilah kita membaca bersama-sama Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pengakuan dosa ini marilah kita melakukan introspeksi diri akan kehidupan kita hari-hari yang telah kita lalui. Tentunya banyak hal yang telah kita perbuat. Untuk itu mari kita mengakui akan segala kekurangan kita, akan segala kesalahan kita,
dan tentunya akan segala dosa-dosa kita. Untuk itu marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan dosa. PKJ 289 bait 1, 3, dan 4. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bawa penyesalan dosa kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan. Namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan. Sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Engkau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Sebagai anak, kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka. Padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, dalam ketulusan doa kami memohon pengampunan-Mu. Jikalau selama ini kami masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kami sendiri, dan untuk semua itu bahkan kami tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Inilah dosa kami, dosa keluarga kami. Baharilah kami dan keluarga kami ya Tuhan dengan kasih dan firman-Mu. Firman yang bersama-sama akan kami dengar dan kami renungkan. Dalam nama Kristus Yesus yang sumber damai dan cinta kasih yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-22. Surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-22. Mari kita membacanya bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita semua, Bapak Ibu, adik-adik semua, silahkan menyimak melalui Alkitabnya masing-masing. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-22 yang begini bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga negaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru
di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan aku memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi juga untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu, pada hari ini adik-adik sekolah minggu nggak ada ibadah khusus ya. Biasanya kan ibadahnya sendiri tuh di teman kakak-kakak sekolah minggu. Tetapi di minggu hari ini kita itu ada yang namanya perayaan bulan keluarga. Jadi adik-adik bersama kakung, eyang putri, bersama bapak, ibu, mama, papa, ibadah bersama-sama. Nah, nanti kita juga akan sama-sama untuk menerima roti dan anggur sebagai wujud tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di dalam namanya perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Jemaat serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah enggak sih ngerasa sedih? Pernah enggak nangis gitu ya? Aku sedih nih hari ini karena enggak dapat uang jajan. Misalkan adik-adik kayak gitu. Tapi adik-adik, anak-anak sekolah minggu pernah enggak membayangkan yang sedih banget? Membayangkan ketika, wah nanti gimana ya kalau ibu bapakku, mama atau papaku nanti sudah mati, gimana ya? Aku sedihnya seperti apa ya? Pernah enggak adik-adik mikir kayak gitu? Atau adik-adik pernah mikir enggak? Aduh, nanti kalau mama papaku, bapak ibuku sakit, gimana ya? Kan aku masih kecil, enggak bisa merawat, belum bisa masakin, belum bisa bantu-bantu. Pernah enggak adik-adik mikir kayak gitu? Mungkin ada yang, oh pernah. Mungkin ada yang pikir, enggak pernah tuh mikir kayak gitu. Nah, tapi pasti adik-adik pernah sedih ya. Nah, orang tua, bapak ibu, simbah kakung, simbah uti, pernah enggak ngerasa sedih gitu ya? Sedih wah melihat orang di pinggir jalan, melihat anak-anak, wah kasihan ya masih kecil sudah harus bekerja. Wah kasihan ya mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Atau mungkin juga kita pernah merasakan kesedihan yang mendalam karena keadaan keluarga kita yang sedang tidak baik. Mungkin kita sedang berseteru, sedang bertengkar dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami atau istri kita, sehingga kita mengorbankan anak-anak kita, mengorbankan cucu kita. Wah, anak-anak masih kecil kok wis disuguhi. Bapak karo ibuke sering padu. Bapak sama ibunya kok sering bertengkar. Lalu melihat anaknya sedih. Biasanya ketika melihat anak sedih tuh orang tua tuh jadi eling, ya ampun. Ternyata aku tuh sudah punya tanggung jawab. Aku itu sudah punya tanggung jawab yang lebih ketimbang dulu masih bujang, ketimbang dulu masih sendiri gitu ya.
ketika melihat anak lalu menyadarkan. Katanya juga ketika capek kerja melihat anak, jadi capeknya hilang, terobati. Padahal belum tentu juga ya, kadang-kadang kalau pulang dari pasar, pulang dari kerja, ngelihat anak kok malah tambah emosi juga ada ya. Anak ditinggal kok ora tahu ngewangi orang tuanya. Ora nyapu, ora ngepel, ora isa-isa, mainannya diberantakin, keselnya nggak mari tambah emosi, itu juga ada ya. Namanya keluarga. Ya inilah keindahan keluarga Bapak Ibu. Di awal bulan Oktober ini kita membuka bulan ini dengan ibadah bulan keluarga. Kita diajak untuk melihat bagaimana keadaan keluarga kita saat ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, adik-adik yang manis-manis, dulu itu ada sebuah kota yang namanya Efesus. Nah, di kota Efesus ini banyak sekali orang hidup pada waktu itu, dan orang-orang pada waktu itu dipisahkan berdasarkan golongannya, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi itu adalah umat Israel, umat yang mendapat bagian dari perjanjian Allah, yaitu untuk mendapatkan firdaus, untuk mendapatkan janji pembebasan dari Allah, dari kemuliaan Allah. Tetapi bagi mereka yang disebut tidak bersunat, tidak menjadi bagian dari orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki jaminan. Mereka tidak memiliki pengharapan. Bahkan tadi dikatakan hidupnya di tengah-tengah dunia adalah hidup tanpa pengharapan dan hidup tanpa Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana sedihnya orang-orang yang pada waktu itu. Dia sudah berdosa, tidak memiliki pengharapan dan hidup tanpa Allah. Hidupnya itu ya hanya hidup, tidak memiliki jaminan apa-apa. Tadi kalau Bapak Ibu adik-adik melihat, orang tua itu bisa sedih ketika melihat anaknya sakit dan tidak punya duit untuk berobat, itu sedihnya minta ampun ya. Piye carane pasti kudu nambah ke anak, entah itu utang, adol magicom, adol motor, pasti orang tua ingin menjamin bahwa anaknya sehat. Mungkin ketika anaknya kurus ya mungkin diusahakan supaya tambah gizi, belikan susu. Orang tua ingin menjamin kehidupan keluarganya, kehidupan anak-anaknya itu memiliki jaminan supaya mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang tua, keluarga kita tidak memiliki jaminan atas kebahagiaan, tentu orang-orang di sekitar kita, entah itu orang tua, anak, menantu, cucu, pasti kita akan merasakan kesedihan. Lalu kita bisa membayangkan ya, bagaimana sedihnya orang-orang di kota Efesus pada waktu itu. Mereka dikatakan tidak memiliki pengharapan. Mereka tidak memiliki Allah. Mereka hidup sebatang kara dan tidak memiliki keselamatan. Dikatakan bahwa mereka tidak bisa melampaui hidup pada waktu ini. Kita bisa membayangkan kesedihannya. Wes ngerti, aku hidup ini hanya untuk nanti tidak tahu untuk apa. Apakah nanti ketika saya mati saya akan plung masuk neraka atau nanti saya entah di mana. Tetapi mereka tidak memiliki jaminan atas hidup mereka. Mereka tidak memiliki itu. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus itu sudah mengajar, Yesus itu sudah mati, menyatukan mereka, inilah mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang Yahudi atau non-Yahudi, orang yang selamat atau tidak selamat. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, mereka semua yang percaya kepada Yesus diusahakan. Mereka yang percaya kepada Yesus menjadi satu bagian keluarga yang utuh, menjadi satu bagian milik kepunyaan Allah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau non-Yahudi. Yang ada adalah inilah umat manusia, umat kepunyaan Allah yang beroleh keselamatan yang sama, yang memperoleh janji yang sama, yang memperoleh
hidup yang kekal di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, ikatan keluarga, kekeluargaan yang paling erat adalah ikatan kekeluargaan yang diikat karena adanya ikatan darah. Antara ibu, orang tua dengan anak sangat erat hubungannya. Antara kakak adik hubungannya pasti sangat erat. Ya mungkin antara orang tua dengan anak mungkin sering terjadi perbedaan pendapat. Mungkin orang tua sering marah-marah gitu kan, sering ngomel atau dinengke wae karena anak-anak dirasa tidak bisa dididik ngeyel. Ya mungkin anak juga jengkel dengan orang tuanya. Wis gede kok isih dingendikani wae ya. Oh, sudah besar kok apa-apa kudu diomongi, Aku ki wis iso sendiri, mungkin anak merasa seperti itu. Walaupun orang tua dengan anak atau kakak dengan adik itu sering berantem, sering berbeda pendapat, tetapi hubungan ini tetap utuh, hubungan ini tetap erat, hubungan ini tetap abadi. Untuk selama-lamanya tidak ada yang namanya bekas orang tua. Untuk selama-lamanya tidak ada yang namanya bekas kakak atau bekas adik. Ketika darah itu menyatukan mereka dalam ikatan kekeluargaan, maka hubungan itu adalah menjadi hubungan yang abadi. Sekarang dan selamanya akan tetap menjadi keluarga. Sekarang dan selamanya akan tetap menjadi saudara. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik juga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita orang-orang Kristen, kita adalah keluarga. Kita adalah saudara. Loh kok bisa Pak Pendeta? Wong aku sama dia itu beda kok. Beda bapak, beda ibu, beda simbah. Tetapi ingat adik-adik bahwa kita orang-orang Kristen adalah juga bagian dari keluarga Allah. Dan hubungan kita sesama orang Kristen, hubungan yang abadi. Kenapa saya mengatakan, Pak Pendeta mengatakan bahwa hubungan kita sesama orang Kristen itu adalah hubungan yang abadi? Karena kita dipersatukan, kita dieratkan oleh ikatan yang kekal, yang abadi, yaitu ikatan darah. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu keluarga karena Tuhan Yesus itu mati, disalib, bangkit dan naik ke surga. Nah, itulah yang menjadikan kita saudara. Darah Tuhan Yesus yang mengalir ketika disalibkan, itulah tanda pembasuhan dosa kita. Itulah tanda bahwa Tuhan menyatukan kita dari beda-beda keluarga-keluarga kecil. Tuhan menyatukan bahwa dari setiap perbedaan yang ada, semuanya dirobohkan, semuanya diruntuhkan. Darah Tuhan Yesus yang mengalir, darah Tuhan Yesus yang tercurah, itu menyatukan kita semua orang-orang Kristen. Jadi sebagai keluarga Kristen, adik-adik juga, kita nggak boleh tuh saling nakal dengan temannya. Kita nggak boleh saling membenci. Nah, sebagai keluarga seharusnya kita saling menolong, saling mengasihi, dan nggak boleh pelit ya kalau sama teman-teman adik-adik, oke? Nah, itu tadi kan juga dikatakan bahwa kita itu harus sadar bahwa ini adalah keluarga Tuhan, saya keluarga Tuhan. Jadi saya itu hidup menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, sebagai orang tua kita menginginkan supaya kita itu hidup dalam persatuan, hidup dalam harmonis, tidak dalam perpecahan. Sehingga keluarga Kristen ini menjadi sebuah keluarga yang besar, keluarga yang harmonis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan demikian kita dapat mewujudkan bahwa darah Kristus, pengorbanannya tidak pernah sia-sia untuk menyatukan kita. Tadi, walaupun kita berbeda pendapat,
walaupun kita itu sering padu, sering tukaran gitu ya, adik-adik atau mungkin jemaat satu dengan yang lainnya berbeda pendapat, tetapi kita harus ingat bahwa darah Kristus itu merobohkan perbedaan-perbedaan yang ada. Segala ego, segala sifat yang mementingkan diri sendiri itu harus dikalahkan. Karena Kristus menginginkan kita bertindak yang sedemikian. Dan ini yang paling dicari orang pada saat ini. Kesejahteraan. Kesejahteraan hidup itu yang manusia usahakan di dalam kehidupannya. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, darahnya itu mendatangkan sejahtera. Tadi dikatakan yang tidak memiliki keselamatan diberikan anugerah keselamatan yang jauh, terasing, didekap, dipeluk, sehingga memiliki sanak saudara, memiliki keluarga. Mereka yang mendirikan tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain, mungkin tembok pemisahnya bisa bermacam-macam. Wah, aja nikah nek Kristen karo Katolik, gitu kan sering terjadi. Nah, mungkin pemuda-pemuda saat ini sudah mulai bergumul ya. Wah, Mas, iki aku piye nikah karo Katolik iso apa ora? Aku pindah agama apa ora? Nah, mungkin juga tembok pemisah itu bisa karena perbedaan agama. Mungkin tembok pemisah itu karena kita merasa diri bahwa kita pandai, kita punya harta. Banyak tembok-tembok pemisah yang diciptakan oleh manusia. Ketika kita membedakan hidup kita dengan cara hidup Tuhan, ya seolah kita menyalibkan Tuhan kembali. Tuhan menghendaki supaya tembok-tembok di pemisah itu dirubuhkan, tetapi kerap kali kita malah mendirikan tembok-tembok pemisah di antara kita sesama keluarga Tuhan, keluarga Allah. Oleh sebab itu pada saat ini, janganlah kita membatasi diri dengan perbedaan-perbedaan yang diciptakan oleh manusia. Yang harus kita imani, kita ingat bersama adalah bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, kebangkitan dan kenaikannya mendatangkan banyak hal. Mendekatkan yang jauh, merobohkan tembok-tembok pemisah, dan membawakan damai yang mendatangkan kesejahteraan untuk kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dengan rukun, hidup dengan penuh cinta kasih, hidup dengan saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang tadi. Ku cinta keluarga Tuhan. Nanti akan diiringi oleh Pak D. Gembong sama Bude Iin sama Bule Endang. Yuk kita nyanyikan Ku cinta keluarga Tuhan. Tepuk tangan sambil tersenyum, kita lihat Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Uti, kita peluk kakak adik kita peluk mama papa kita, Bapak Ibu ya, nanti kita nyanyi Ku cinta keluarga Tuhan. Yuk Pak D. Gembong musiknya. keluarga Tuhan. Ku cinta
Oke, adik-adik, itu ya. Teman-teman semua, saudara kasih, kita harus hidup saling mengasihi supaya kasih Tuhan senantiasa terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur di hari ini, pada ibadah minggu pagi hari ini, kami boleh beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan khusus. Kami boleh mendampingi anak-anak kami dalam ibadah ini. Kami boleh beribadah bersama orang-orang yang kami kasihi, orang tua, mertua, anak-anak, keponakan, orang-orang keluarga yang kami kasihi. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang percaya, bahwa kami adalah orang-orang Kristen, bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah keluarga Allah. Kami adalah keluarga yang Kau satukan dengan ikatan yang kuat, ikatan yang abadi, yaitu dengan tubuh dan darah-Mu. Inilah ikatan kekeluargaan kami, umat percaya. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjaga keutuhan keluarga Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dengan kehidupan yang damai sukacita, kami boleh mewujudkan cinta kasih yang Kau ajarkan kepada kami, dan kami wujudkan dalam kehidupan kami bersama sebagai keluarga, masyarakat, ataupun warga negara Republik Indonesia. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga menaikkan syukur kami untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang semakin hari semakin membaik. Vaksinasi dan percepatan vaksinasi yang terus berjalan. Setiap warga negara, warga masyarakat beroleh jaminan kesehatan, diupayakan kesehatannya. Mengucap syukur untuk data angka COVID yang terus menurun, kesembuhan yang meningkat, vaksinasi yang terus persentasenya juga meningkat. Kiranya segala upaya ini Engkau berkati dan menjadikan bangsa kami pulih. Terus berkatilah pemimpin kami, para medis yang terus berjuang untuk memulihkan bangsa ini dengan keahliannya. Kiranya Tuhan melimpahkan sukacita dalam setiap pelayanan mereka. Berkatilah kami ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada, baik di Manis Renggo, Tegal Sari, Remeng, atau jemaat-jemaat Tuhan di tanah rantau. Berikanlah kami hikmat bijaksana-Mu dalam kehidupan kami sehari. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Biarlah pekerjaan yang kami lakukan, pekerjaan yang berkenan di mata-Mu, Engkau berkati, Kau jadikan sarana bagi turunnya berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga sanak saudara kami yang saat ini sedang sakit. Mereka bergumul dengan kehidupan perekonomian mereka, mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarga mereka yang saat ini sedang mengalami masa-masa berat. Kami berdoa untuk kesehatan si Mbah Kakung, Mbah Putri kami. Kami berdoa juga anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kau juga berkati muda-mudi yang saat ini dengan bergumul pasangan hidup. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, memberikan iman dan kesetiaan kepada mereka, sehingga mereka tidak tergiur untuk meninggalkan Engkau karena alasan pasangan hidup. Ya Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang kami kumpulkan dengan sukacita. Kiranya persembahan-persembahan itu boleh menjadi sarana untuk pemeliharaan iman jemaat-Mu, sebagai sarana untuk pelayanan kami boleh berjalan. Berkatilah jemaat-jemaat yang dengan sukacita, dengan bermurah hati memberikan persembahan ini. Kiranya kecukupan senantiasa Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa syukur syafaat kami. Kami mohon, kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja
bahwa minggu hari ini kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus Eukemene, perjamuan kudus bersama dengan anak-anak. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mendapatkan anggur yang dibagikan majelis dan roti mungkin bisa mulai mempersiapkan diri, mungkin anggurnya, rotinya bisa dibuka sehingga nanti ketika makan dan minum bersama, Bapak Ibu tidak kesusahan untuk membukanya. Saya beri waktu untuk membuka terlebih dahulu. Sampun, sudah semua? Ya, mari kita memasuki meja perjamuan. Perjamuan kudus adalah sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang terkasih dan adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam perjamuan, menerima roti dan anggur, mari kita mempersiapkan diri dengan bertanya demikian. Apakah kita sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita itu adalah orang-orang yang berdosa, dan dengan kekuatan kita sendiri kita tidak dapat keluar dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan itu? Marilah kita saat hening dan kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Di tengah keberdosaan kami tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. Kami yakin dan percaya bahwa sakramen ini adalah alat yang Engkau pakai untuk menebus kami, memulihkan kami. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui kematian, kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami mengingat dan menghayati bahwa perjamuan kudus adalah melambangkan perjamuan yang sempurna sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Ya Tuhan, inilah kami berdosa. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini. Kiranya Tuhan melayakkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah roti dan anggur
yang telah tersedia di dalam meja perjamuan ini sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, sebelum bersama-sama kita menerima dan menikmati roti dan anggur dalam perjamuan ini, marilah kita sekali lagi mengingat bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, setiap kali kita memakannya, ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus menjadi tebusan yang sempurna. Mari bersama kita memakannya. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, setiap kali kita menerimanya, meminumnya, ingat dan percayalah bahwa hidup kita yang berdosa telah diselamatkan. Mari kita bersama meminumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita telah menerima roti dan anggur dalam meja perjamuan ini. Kita telah menikmati tubuh dan darah Kristus yang membasuh dosa-dosa kita dan mendatangkan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah dengan ketulusan hati kita naikkan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena kami bersama dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan ayah bunda, orang tua kami, dengan eyang kakung, eyang putri, saat ini boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan dalam roti dan anggur. Kami meyakini bahwa Tuhan melalui perjamuan ini senantiasa memperhatikan hidup kami, memelihara iman kami, sehingga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami senantiasa ada dan tetap bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami makan dan minum bersama dengan keluarga kami,
kami juga sadar bahwa kami orang-orang percaya adalah keluarga Tuhan, keluarga kepunyaan-Mu sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam syukur, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di setiap kehidupan yang kami alami. Biarlah melalui mulut dan lidah kami boleh memuji-muji Engkau, memasyurkan nama-Mu yang kudus. Biarlah melalui hidup, melalui tubuh kami, karya keselamatan, karya cinta kasih Tuhan, boleh kami teruskan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat serta anak-anakku yang terkasih, ibadah kita di minggu hari ini telah selesai. Hiduplah penuh sukacita, bangunlah keluarga Kristen yang harmonis, nyatakanlah cinta kasih-Mu dengan saling mendahului dalam perkara-perkara baik, dan biarlah di dalam segala kelemahan kita, Tuhan memampukan kita. Mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saya dan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup dan pengutusan kita melalui Kidung Jemaat 408, bait yang pertama dan yang ketiga. Di jalanku ku diiring.